Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Tbio 5C yang beranggotakan Evi Fitriani, Rega Destia Panji, Aulia Rashida Masuti akan mempresentasikan tentang materi bioenergetik dan ATP sintesis, the dual role of sunlight, energy and information. Di sini kami akan membahas yaitu yang pertama, pengertian fotosintesis, pigmen dan struktur piranti fotosintesis, perbedaan fotofosforilasi siklik dan non-siklik, reaksi terang, dan efek Emerson. Yang pertama yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu reaksi penting pada tumbuhan yang berfungsi mengkonversi energi yaitu cahaya matahari menjadi energi kimia yang disimpan dalam senyawa organik. Fotosintesis ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang berlangsung pada tumbuhan hijau untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon organik yang berasal dari molekul karbon dioksida dan air. Nah, sudah terlihat persamaan umum dari fotosintesis yaitu karbon dioksida CO2 ditambah H2O air melalui sinar matahari menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Fotosintesis mampu menyediakan karbon maupun energi bagi organisme hidup dan menghasilkan oksigen dalam atmosfer. Fotosintesis ini juga merupakan sumber utama dari semua zat organik seperti karbohidrat, lipid, vitamin, protein, hormon, glikosida, tanin, dan lain sebagainya. Fotosintesis menjadi langkah penting untuk energi dan sirkulasi materi di alam. Pada skala global, fotosintesis ini merupakan proses yang menyebabkan adanya oksigen di atmosfer. Nah, oksigen yang dilepaskan dalam proses ini mampu mengisi kembali oksigen yang ada di atmosfer dan menjaganya tetap dalam batas optimal untuk proses respirasi. Kemudian terdapat pigmen dan struktur piranti fotosintesis. Pigmen merupakan zat yang menyerap cahaya hingga tanpa. Pigmen fotosintesis dibagi menjadi 3, yaitu pigmen klorofil, pigmen karotenoid, dan pigmen vicobilin. Pigmen klorofil ini merupakan pigmen yang berwarna hijau di dalam kloroplas. Sedangkan pigmen karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning dan oranye. Pigmen ini biasanya terdapat pada musim gugur. Kemudian, pigmen vicobilin dapat ditemukan di beberapa alga merah, hijau, maupun biru. Pigmen klorofil. Pigmen ini merupakan pigmen yang berwarna hijau di dalam kloroplas. Pigmen ini terdapat pada tanaman unggul dan alga dengan 4 bentuk yaitu klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D. Semua tumbuhan yang berfotosintesis dan semua kelompok alga dan cyanobacteria mengandung klorofil A. Sedangkan klorofil B ini hanya terdapat pada tanaman unggul dan ganggang hijau. Sedangkan pada alga coklat mengandung klorofil C dan alga merah mengandung klorofil D. Berikut adalah struktur molekul klorofil, yaitu struktur klorofil A dengan senyawa C5H72O5N4Mg, sedangkan struktur klorofil B yaitu C5H70O6N4Mg. Kemudian pigmen karotenoid. Pigmen ini merupakan pigmen yang dapat dijumpai pada musim gugur pada daun karena berwarna kuning keoranyan. Pigmen karotenoid dapat diamati pula pada daun hijau karena adanya klorofil.
Karotenoid merupakan karbohidrat tak jenuh dengan ikatan rangkap yang terkonjugasi berasal dari isoprena. Karena ikatan ini rangkap terkonjugasi, maka karotenoid ini mampu melakukan reaksi redoks. Nah, sudah jelas seperti itu model molekul karotenoid. Selanjutnya yaitu komponen utama karotenoid. Karotenoid ini terdiri dari karotens, xanthopil, dan asam karotenoid. Karotens senyawanya C40H56 dengan warna merah keorangan yang terdiri dari likopen, biasanya terdapat pada buah-buahan tomat. Kemudian B-karoten terdapat pada tanaman unggul dan alga. Selanjutnya yaitu A-karoten yang terdapat pada alga biru dan beberapa alga merah dan juga terdapat pada tanaman unggul. Kemudian xanthopil yaitu berwarna kuning yang terdiri dari lutein, violosantin, zeaxanthin yang terdapat pada tanaman unggul, kemudian fucoxanthin yang terdapat pada diatom dan alga coklat. Selanjutnya yaitu pigmen vicobilin. Pigmen ini terdiri dari vicoritrin, pigmen merah, vicocyanin, pigmen biru, dan alophycocyanin. Nah, pigmen vicobilin ini mampu menghasilkan warna merah pada alga merah dan merupakan pigmen yang mampu menutup warna hijau dari klorofil dan bekerja sebagai pigmen pengumpul cahaya yang mampu berperan dalam proses memindahkan maupun mentransfer energi pada fotosintesis 2, PS2 yang dimana secara kovalen berikatan dengan bilin dan prostetik tetrapiral. Nah, ini terdapat struktur kimia vicoritrin dan struktur kimia vicocyanin. Nah, struktur kimia vicoritrin memiliki gugus fungsi OH, C sama dengan O dan NH. Kemudian struktur kimia vicocyanin ini merupakan struktur pigmen yang terdiri dari protein dan bilin atau tetrapiral terbuka yang memiliki rumus molekul C33H40N4O6. Selanjutnya yaitu spektrum penyerapan vicocyanin dan vicoritrin. Vicocyanin digambarkan dengan garis padat dan vicoritrin digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, kemudian vicobilin ini mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang 450 sampai 650 nanometer. Sedangkan pigmen vicoritrin mampu menyerap cahaya pada daerah hijau, terlihat ya di dalam gambar, yaitu pada panjang 495 sampai 570 nanometer. Dan vicocyanin yang terdapat pada daerah hijau kuning yaitu pada panjang gelombang 550 sampai 630 nanometer. Dan yang terakhir ada alophycocyanin di daerah oranye merah dengan panjang gelombang 650 sampai 670 nanometer. Selanjutnya yaitu piranti fotosintesis. Energi cahaya yang diabsorpsi atau diserap oleh klorofil menggerakkan sintesis molekul organik di dalam kloroplas. Nah, kloroplas terutama ditemukan pada sel mesofil. Karbon dioksida memasuki daun dan oksigen keluar melalui pori-pori mikroskopik yang disebut dengan stomata. Nah, di sini air yang diserap oleh akar diangkat ke daun melalui pembuluh. Daun juga menggunakan pembuluh untuk mengekspor gula ke akar dan bagian-bagian non-fotosintetik lainnya dari tumbuhan. Nah, setelah itu, sel mesofil biasanya memiliki sekitar 30 hingga 40 kloroplast yang masing-masing berukuran sekitar 2-4
mikrometer kali 4-7 mikrometer. Nah, selaput yang terdiri dari dua membran ini menyelubungi stroma, yaitu cairan kental yang ada di dalam kloroplas. Selanjutnya yaitu terdapat gambar kloroplas, struktur dari kloroplas. Di sini terlihat bahwa stomata yaitu merupakan organ yang dapat mengatur CO2 dan O2, yaitu dalam proses pertukaran CO2 dan O2 melalui sel-sel yang mikroskopik. Nah, kemudian terdapat mesofil. Di dalam mesofil ini tadi telah disebutkan bahwa terdapat 30-40 kloroplas. Nah, struktur dari kloroplas sendiri yaitu terdiri dari membran luar, kemudian ruang antar membran, membran dalam, ruang tilakoid, grana maupun granum, dan stroma. Nah, suatu kantong yang bermembran yang saling berhubungan itu disebut dengan tilakoid, yang memisahkan stroma dari kompartemen lain yaitu interior tilakoid atau ruang tilakoid. Nah, di beberapa tempat ada kantong-kantong tilakoid yang tertumpuk membentuk suatu grana. Jika tunggal namanya granum. Nah, setelah itu klorofil berada di dalam membran tilakoid, membran fotosintetik yang melipat ke dalam. Pada prokariota juga disebut sebagai membran tilakoid. Ruang interior tilakoid juga dikenal sebagai lumen. Lumen adalah tempat oksidasi air dan akibatnya sumber oksigen berkembang dalam fotosintesis. Selain itu juga berfungsi sebagai reservoir untuk proton yang mampu memompa melintasi membran tilakoid selama transport elektron yang digunakan untuk mendorong sintesis ATP. Nah, aktivitas fisiologis dari kloroplas ini memiliki tingkat hidrasi tertentu, rata-rata 58 hingga 75%, dan oleh berbagai macam zat organik dan mineral yang ada di stroma, di mana merupakan reaksi enzimatik fotosintesis berlangsung. Kloroplas ini mengandung enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis fosfolipid karbohidrat dan biosintesis klorofil dalam reaksi degradasi klorofil. Beberapa molekul enzim diserap oleh lamela kloroplas, sedangkan yang lain dapat ditemukan di alam bebas, keadaan bebas. Selanjutnya yaitu reaksi terang. Reaksi terang fotosintesis terjadi di dalam membran tilakoid. Reaksi terang merupakan langkah-langkah fotosintesis yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, reaksi terang ini juga menghasilkan ATP dengan memberi tenaga bagi penambahan gugus fosfat pada ADP atau yang disebut fotofosforilasi. Nah, cahaya yang diserap klorofil menggerakkan transport elektron dan hidrogen dari air ke penerima atau akseptor yang disebut dengan NADP+, yang mampu menyimpan elektron berenergi untuk sementara. Nah, reaksi terang menggunakan energi matahari untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan cara menambah sepasang elektron bersama dengan H+. Nah, selanjutnya yaitu reaksi terang diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang ini melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja. Sudah terlihat di dalam gambar, yaitu terdapat fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau PS1 berisi pusat reaksi P700. Ini berarti bahwa fotosistem ini
mampu optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer, sedangkan pada fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 yang artinya mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Nah, kedua, energi dari elektron yang digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP, yaitu satuan pertukaran energi di dalam sel. Reaksi ini menyebabkan fotosistem 2 mengalami defisit atau kekurangan elektron sehingga harus diganti. Untuk menstabilkan kembali, maka fotosistem 2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Nah, molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan atau Mn yang bertindak sebagai enzim. Kemudian, dengan menggunakan elektron dari air, selanjutnya fotosistem 2 akan mereduksi plastoquinone atau pH yang membentuk pH-H2. Plastoquinone ini akan mengirimkan elektron dari PS2 ke suatu pompa H+ yang disebut dengan sitokrom B6F kompleks. Nah, reaksi keseluruhan yang terjadi pada fotosistem 2 yaitu 2H2O ditambah 4 foton ditambah 2 pH ditambah 4 H- menjadi 4H+ plus O2 dan ditambah 2 pH H2. Kemudian, reaksi yang terjadi pada sitokrom B6 kompleks adalah 2 pH2 ditambah 4 Pc Cu2 plus ditambah 2 pH ditambah 4 Pc Cu plus ditambah 4 H+ lumen. Elektron dari sitokrom B kompleks akan diterima oleh fotosistem 1 dengan reaksi keseluruhan, yaitu cahaya ditambah 4 Pc plus Cu plus ditambah 4 Fd Fe3 plus ditambah 4 Pc Cu2 plus ditambah 4 Vd Fe2 plus. Selanjutnya, elektron dari ferredoxin yang digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron untuk mereduksi NADP+ dan membentuk NADPH. Ion H+ yang telah dipompa ke dalam membran telokoid akan masuk ke dalam ATP sintase. Masuknya H+ pada ATP sintase ini akan membentuk ATP sintase yang bekerja mengubah ADP dan fosfat anorganik PI menjadi ATP. Reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi terang yaitu sinar cahaya plus ADP plus PI plus NADP plus 2H2O menjadi ATP plus NADPH ditambah 3H plus O2. Selanjutnya yaitu fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Terlihat di dalam gambar bahwa fotosistem 2 yaitu P680 dan fotosistem 1 P700. Fotofosforilasi adalah proses memproduksi ATP yang digerakkan oleh cahaya kloroplast saat reaksi terang. Fotofosforilasi ini sangat penting karena hasil dari fotofosforilasi yaitu ATP bersama dengan NADPH yang digunakan untuk mereduksi CO2 dan persediaan ATP sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme di kloroplas. Nah, kemudian jenis fotofosforilasi ini ada dua, yaitu siklik dan non-siklik. Siklik merupakan pembentukan ATP yang berkaitan dengan transport elektron siklik, di mana elektron akan dikembalikan ke pusat reaksi asalnya. Nah, sedangkan non-siklik yaitu pembentukan ATP yang berkaitan dengan transport elektron non-siklik, di mana elektron tidak dikembalikan ke pusat reaksi. Nah, terdapat perbedaan fotofosforilasi siklik dan non-siklik, yaitu fotosistem yang terlibat pada fotofosforilasi siklik P700, sedangkan non-siklik P700 dan
P680 pada fotosistem 2. Kemudian perbedaannya pada fotolisis air, yaitu pada fotofosforilasi siklik tidak terjadi fotolisis air, sedangkan pada non-siklik terjadi fotolisis air. Kemudian yang terakhir yaitu pada hasil fotofosforilasi siklik menghasilkan produk yang dihasilkan yaitu berupa ATP saja, sedangkan pada non-siklik dapat menghasilkan produk berupa ATP, NADPH, dan oksigen. Selanjutnya yaitu efek Emerson. Efek Emerson ini adalah reaksi fotosintesis yang bergantung pada jumlah dan intensitas cahaya. Penelitian Emerson yaitu pada tahun 1932, Robert Emerson dan William Arnott melakukan eksperimen kunci yang mampu memberikan bukti pertama untuk kerjasama banyak molekul klorofil dalam konversi energi selama fotosintesis. Nah, mereka mengirimkan kilatan cahaya yang sangat singkat, 10 hingga 5 detik ke substansi alga hijau, dan mengukur jumlah oksigen yang dihasilkan. Kilatan berjarak sekitar 0,1 detik, waktu yang telah ditentukan Emerson dan Arnott dalam pekerjaan sebelumnya cukup lama untuk langkah-langkah enzimatik dari proses penyelesaian sebelum kedatangan kilatan berikutnya. Nah, kemudian pada tahun 1943, Emerson dan C.M. Lewis melaporkan bahwa nilai sangat konstan pada sebagian spektrum saat ia meneliti di laboratoriumnya untuk menentukan spektrum aksi untuk fotosintesis klorela. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setiap foton yang diserap oleh klorofil kurang lebih sama efektifnya dalam mendorong fotosintesis, namun ada penurunan tak terduga dalam hasil kuantum pada panjang gelombang lebih besar dari 60 nanometer. Nah, meskipun masih diserap dalam kisaran itu, penurunan efisiensi kuantum di bagian panjang spektrum merah ini disebut sebagai penurunan merah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, langsung berkomentar di LMS. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.